Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan penjelasan tentang penelitian ilmiah di bidang pendidikan fisika. Mudah-mudahan penjelasan ini nantinya dapat memberikan gambaran kepada kita semua tentang apa itu penelitian ilmiah, apa itu metode ilmiah, dan apa saja yang menjadi area cakupan penelitian yang ada pada bidang pendidikan fisika. Tentu saja materi ini sangat penting bagi kita, karena disadari atau tidak, sesungguhnya hari ini kita sedang dihadapkan pada banyak sekali persoalan. Di antara persoalan-persoalan yang hari ini melanda negeri kita adalah tentang pendidikan. Hasil survei yang dirilis oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, laporan ini dirilis pada Maret 2019 lalu, memotret sekelumit masalah pendidikan di Indonesia. Dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia tergolong masih sangat rendah. Indonesia ternyata berada pada peringkat 74 dari 79 negara yang ikut disurvei. Data ini menunjukkan kepada kita betapa memang hari ini kita sedang berada pada persoalan yang cukup memprihatinkan bagi kita, khususnya dalam bidang pendidikan. Tentu saja permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan fisika itu banyak sekali faktor-faktor yang terkait. Ada karena keterbatasan jumlah guru yang terampil, ada juga dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai di berbagai penjuru negeri, minimnya bahan pembelajaran, mahalnya dunia pendidikan khususnya di bidang pendidikan tinggi, mutu pendidikan yang hari ini belum merata, masih rendah, dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa masalah-masalah pendidikan di Indonesia menunjukkan kepada kita bahwa betapa hari ini kita belum mampu memberikan pendidikan yang terbaik bagi seluruh warga negara di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai insan pendidikan harus mampu membuat kemajuan, harus mau memberikan kontribusi menuju pendekatan pendidikan secara ilmiah. Mengapa kita harus membuat kemajuan menuju pendekatan pendidikan secara ilmiah? Karena memang telah banyak penelitian menunjukkan kepada kita bahwa pendekatan ilmiah itu dapat memperbaiki proses pembelajaran dan pada akhirnya nanti mampu meningkatkan hasil belajar para peserta didik kita. Baiklah, kita awali kajian kita pada kesempatan ini dengan melihat apa arti dari penelitian. Dalam bahasa Inggris, penelitian atau riset berasal dari kata re dan to search. Re berarti kembali dan to search berarti mencari. Jadi, secara etimologis, riset berarti mencari kembali. Namun, perlu kita ketahui bahwa makna yang terkandung dalam konsep riset jauh lebih besar daripada sekedar mencari kembali. Banyak para ahli yang telah memberikan definisi penelitian menurut pengetahuan dan bidang keilmuan mereka. Di antaranya adalah Uma Sekaran pada tahun 1992 di dalam bukunya yang berjudul Research Method for Business mengatakan bahwa penelitian dapat digambarkan sebagai upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang membutuhkan solusi. Ini adalah serangkaian langkah-langkah yang dirancang dan diikuti dengan tujuan
menemukan jawaban atas isu-isu yang menjadi perhatian kita di lingkungan kerja. Selain itu, Bott, Colom, dan Williams di dalam buku mereka yang terbit pada tahun 1995, di dalam buku The Craft of Research, mengatakan bahwa penelitian itu hanyalah mengumpulkan informasi yang Anda butuhkan untuk menjawab pertanyaan, dan dengan demikian membantu Anda memecahkan masalah. Sedangkan Ulber Silalahi di dalam bukunya yang berjudul Metode dan Metode Penelitian pada tahun 1999 menyatakan bahwa penelitian atau riset adalah proses penyelidikan terhadap suatu masalah tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan informasi atau data yang digunakan sebagai pemecahan yang tepat terhadap masalah yang diselidiki. Jadi, dari pemaparan para ahli ini, kita bisa simpulkan bahwa penelitian itu merupakan suatu upaya pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi itu dilakukan tentu saja dengan cara-cara yang sistematis, terorganisir. Untuk apa? Untuk menyelidiki suatu masalah sekaligus menemukan pemecahannya. Kemudian, metode ilmiah. Metode ilmiah sebagai salah satu cara untuk menemukan pengetahuan tentu saja memiliki kaitan yang erat dengan penelitian. Nah, untuk mengetahui apa dan bagaimana keterkaitan metode ilmiah dan penelitian, mari kita lihat apa itu metode ilmiah, sehingga nanti kemudian kita bisa melihat bagaimana kaitannya dengan penelitian. Uma Sekaran di dalam bukunya pada tahun 1992 mengatakan bahwa penelitian adalah aplikasi formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari masalah. Dari apa yang ditulis oleh Uma Sekaran ini, kita bisa katakan bahwa Uma Sekaran ingin menegaskan bahwa penelitian itu sebenarnya adalah bagian dari metode ilmiah. Metode ilmiah itu dalam rangka apa? Dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah. Kemudian, sebagai prosedur yang sistematis dan terstandar, dan juga menggunakan pembuktian-pembuktian objektif, metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat teratur, yang mengikuti sejumlah tahapan-tahapan sekuensial. Apa saja tahapan-tahapan sekuensial metode ilmiah itu? Nah, Gay dan Dill pada tahun 1992 di dalam buku mereka yang berjudul Research Method for Business and Management, terbitan John Wiley & Son, mengatakan paling tidak ada 5 tahapan sekuensial metode ilmiah. Yang pertama adalah recognition and definition of the problem. Artinya, langkah pertama dari tahapan sekuensial metode ilmiah itu adalah pengenalan dan definisi masalah. Yang kedua adalah formulation of hypothesis, perumusan hipotesis. Setelah dirumuskan jawaban sementara, dugaan awal, maka kemudian langkah berikutnya dari tahapan sekuensial metode ilmiah itu adalah collection of data, mengumpulkan data. Setelah itu, langkah yang keempat, analisis data. Data-data tadi dianalisis dengan metode tertentu yang relevan, yang sesuai. Maka setelah dianalisis, langkah yang terakhir dari tahapan sekuensial metode ilmiah itu adalah membuat statement of conclusion regarding confirmation or disconfirmation of the hypothesis, yaitu membuat statement kesimpulan mengenai konfirmasi atau diskonfirmasi hipotesis yang diajukan sebelumnya. Setelah kita mengetahui apa itu penelitian, kemudian mengetahui pengertian metode ilmiah dan keterkaitan antara penelitian dengan metode ilmiah, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa itu penelitian pendidikan fisika?
Penelitian pendidikan fisika adalah penelitian yang berfokus untuk mengkaji berbagai pendekatan ilmiah untuk mendapatkan inovasi pembelajaran dan memahami bagaimana siswa belajar fisika untuk memperoleh kemajuan belajar yang maksimal. Kalau kita ingin mengetahui gambaran tentang ruang lingkup penelitian ilmiah bidang pendidikan fisika, kita bisa lihat dari diagram berikut, bahwa penelitian pendidikan fisika itu membahas tentang yang pertama adalah apa yang harus dipelajari oleh siswa, termasuk apa yang hendak diukur di sana. Kemudian yang kedua, apa yang sedang dipelajari oleh siswa, termasuk yang dikaji adalah bagaimana cara mengukurnya. Dan yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran apa yang dapat meningkatkan capaian belajar siswa, termasuk nanti dikaji secara lebih mendalam apa yang hendak diubah. Siapa yang meneliti? Tentu saja siapapun yang memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk melakukan penelitian pendidikan fisika. Siapa saja mereka? Kita bisa lihat yang pertama, guru-guru fisika. Yang kedua, dosen yang memang concern mengkaji aspek keilmuan dalam pembelajaran fisika. Atau yang ketiga adalah para ilmuwan dan juga para psikolog yang ingin mengetahui aspek kognitif, aspek sosial dari perkembangan peserta didik dalam pembelajaran fisika. Nah, maka dari itu menjadi penting bagi kita untuk mengetahui tren penelitian yang ada di dalam pendidikan fisika. Yang pertama, tren penelitian pendidikan fisika adalah topik tentang pemahaman konseptual atau conceptual understanding. Apa saja yang dikaji di dalam topik pemahaman konseptual ini? Yang pertama adalah mengkaji apa yang siswa ketahui dan bagaimana mereka belajar, mengungkap kesalahpahaman dan kesulitan siswa, menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan instrumen penelitian yang valid dan reliable, mengembangkan model kognitif, dan mengkaji pengembangan dan perubahan konsep siswa dalam belajar fisika. Jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi fokus penelitian pendidikan fisika dalam bidang pemahaman konseptual. Yang berikutnya adalah epistemologi. Epistemologi ini merupakan bagian dari tren penelitian pendidikan fisika yang pada bidang ini kajian penelitian pendidikan fisika diarahkan untuk mengkaji berbagai teori kognisi dalam pembelajaran fisika. Begitu pula bidang ini diarahkan untuk mengkaji dasar teoritis tentang bagaimana konsep berubah saat siswa belajar. Selanjutnya, bidang ketiga yang menjadi tren dalam penelitian pendidikan fisika itu adalah terkait dengan pemecahan masalah atau problem solving. Ini menjadi tren, menjadi sangat populer. Dan apa saja yang dikaji di dalam penelitian pendidikan fisika pada bidang pemecahan masalah? Yang pertama adalah mengkaji perbedaan antara pemula dan ahli saat memecahkan masalah. Ingin dilihat kecenderungannya, ingin dilihat polanya. Ya. Apa yang membedakan antara pemula dan ahli saat memecahkan masalah. Yang kedua, mengevaluasi proses kognitif yang mendasari pemecahan masalah yang sulit. Jadi akan dilihat bagaimana proses kognitif itu berlangsung sehingga proses kognitif itu dipandang efektif, mampu memecahkan masalah-masalah yang sulit. Ini adalah bidang yang dikaji di dalam tren penelitian pendidikan fisika, topik problem solving. Bidang berikutnya yang menjadi tren penelitian pendidikan fisika itu adalah topik tentang sikap atau attitude. Di dalam bidang ini yang dikaji adalah instrumen untuk mendeteksi sikap siswa. Mengapa sebagian besar sikap siswa terhadap fisika itu menurun setelah mereka mendapatkan pembelajaran yang tradisional, misalnya sedemikian. Yang kedua, bidang ini juga berfokus untuk mengkaji bagaimana cara mengatasi sikap negatif siswa dalam pembelajaran fisika.
Lalu yang berikutnya, tren penelitian pendidikan fisika adalah pada bidang sosial aspek atau aspek sosial. Apa saja yang dikaji di dalam bidang ini? Di dalam bidang ini, ya, penelitian diarahkan untuk mengkaji pengaruh gender, ras, dan lingkungan sosial terhadap kinerja siswa. Akan dikaji faktor-faktor non-akademik yang bisa memperlambat adopsi inovasi pendidikan. Apa saja yang menghambat itu. Kemudian bidang ini juga mengkaji bagaimana pengaruh lingkungan belajar, interaksi, dan kolaborasi antar siswa dalam pembelajaran fisika. Kemudian tren penelitian pendidikan fisika adalah bidang teknologi. Pada bidang ini penelitian akan diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam, ya, berbagai simulasi berbantuan komputer yang dapat menghubungkan dunia nyata dengan representasi abstrak. Jadi dibuat semacam simulasi-simulasi yang diharapkan bisa membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Kemudian bidang ini juga berfokus untuk mengembangkan sistem penilaian dengan memanfaatkan teknologi, misalnya penilaian berbasis web. Lalu bidang ini juga berfokus untuk meneliti, mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Selanjutnya, tren penelitian pendidikan fisika adalah bidang evaluation of specific instructional intervention. Bidang yang mengevaluasi intervensi pembelajaran khusus. Pada bidang ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji berbagai dampak pendidikan dari penerapan pedagogi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedelapan, tren penelitian pendidikan fisika adalah tentang instructional materials atau bahan pembelajaran. Nah, pada bidang ini akan dikaji secara lebih dalam berbagai buku teks pelajaran, termasuk menerbitkan buku-buku teks untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, bidang ini juga berfokus untuk mengkaji dan menerbitkan modul-modul laboratorium sebagai panduan untuk melakukan berbagai proyek, berbagai praktikum yang bisa dilakukan oleh para peserta didik. Kemudian pada bidang ini juga dikaji, ya, berbagai macam video yang sangat dibutuhkan untuk membantu para peserta didik memahami pembelajaran fisika. Jadi video itu dibuat sedemikian rupa agar relevan dalam pembelajaran fisika. Jadi ini adalah beberapa topik kajian yang menjadi tren penelitian pendidikan fisika untuk bidang instructional material atau bahan pembelajaran. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan fisika itu adalah studi tentang bagaimana orang belajar fisika dan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan fisika, sekaligus mengkaji evaluasi capaian proses pembelajarannya dengan menggunakan metode ilmiah tertentu untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan pengetahuan fisika. Nah, sebelum pemaparan ini diakhiri, ada kalimat menarik yang pernah ditulis oleh Floyd K. Richmier pada tahun 1933. Beliau menulis sebuah artikel yang dipublikasi di American Journal of Physics. Di dalam artikelnya beliau mengatakan, "Teaching, I say, is an art, not a science." Beliau mengatakan bahwa mengajar adalah seni, bukan sains. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah mengajar itu seni sebagaimana yang disampaikan oleh beliau? Atau mengajar itu adalah sains? Jika Anda mengatakan bahwa mengajar itu adalah seni, itu artinya mengajar itu tidak bisa dengan mudah diduplikasi. Bergantung skill, bergantung pengalaman, bergantung cipta karsa yang dimiliki oleh seorang seniman. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa mengajar itu adalah sains, maka mengajar sesungguhnya bisa dipelajari, bisa diduplikasi,
layaknya sebuah sign. Nah, maka dari itu jelas sekali bahwa yang namanya mengajar di sana ada keterampilan terkait dengan kinerja, terkait dengan performa yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam mengajar. Tetapi sebagai guru fisika, sudah saatnya kita harus mulai memperlakukan mengajar, pengajaran atau belajar itu sendiri sebagai sign yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dalami, yang bisa kita duplikasi, yang bisa kita kreasikan, kita kembangkan. Dalam rangka apa? Untuk memperbaiki rendahnya mutu pendidikan kita dewasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.